Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Febrian dengan NIM 22510030111004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wacana amandemen yang terdapat pada UUD 1945 yang ditugaskan untuk menganalisis antara wacana amandemen tersebut. Jadi wacana amandemen UUD 1945 itu kembali muncul di tengah-tengah diskursus politik Indonesia dan menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan ataupun masyarakat. Dari video yang saya amati, saya memihak pada sudut pandang pro, yang dimana pendukung wacana amandemen UUD 1945 itu percaya bahwa konstitusi harus selalu dinamis dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan adanya itu teknologi juga selalu berkembang seiring masanya berkembang. Untuk alasannya itu yang pertama, peningkatan kualitas demokrasi dan sistem pemerintahan, yang dimana amandemen itu dibutuhkan untuk memperbaiki aspek kelembagaan dan sistem pemerintahan yang dinilai masih memiliki kelemahan. Misalnya dari video itu kayak sistem presidensial di Indonesia yang sering mengalami ketegangan dengan legislatif, kemudian dalam pembentukan undang-undang dengan pengawasan pemerintah. Kemudian amandemen yang mengatur keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat memperkuat check dan balance dalam sistem politik. Untuk alasan pertama yang saya ungkapkan itu, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa amandemen 1945 memperbaiki sistem pemilihan presiden secara langsung dan memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Perubahan tersebut terbukti meningkatkan akuntabilitas politik di Indonesia. Berikut merupakan faktor yang alasan yang konkret untuk alasan saya memilih pro kontra, yaitu peningkatan kualitas demokrasi dan sistem pemerintahan tersebut. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua yaitu penyesuaian terhadap tantangan global dan domestik, yang dimana UUD 1945 itu memerlukan interaksi atau penyesuaian dengan tantangan zaman sekarang, seperti ekonomi digital, globalisasi, dan perkembangan teknologi saat ini. Nah, untuk tahun ini atau saat ini, konstitusi belum sepenuhnya mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti perlindungan privasi data digital, keamanan siber, atau pengaturan ekonomi digital. Amandemen bisa memperbaiki kekosongan hukum di bidang-bidang ini. Alasan saya itu penyesuaian terhadap tantangan global itu memiliki faktor yang alasan konkret yang didasari, yaitu dimana banyak negara kemudian konstitusi telah mengalami amandemen untuk menyesuaikan dengan tantangan baru. Kemudian misal yang terdapat pada Amerika Serikat, yaitu beberapa amandemen konstitusi telah dilakukan untuk melindungi hak privasi individu dan adaptasi teknologi. Kemudian untuk alasan yang ketiga yaitu penguatan perlindungan HAM atau hak asasi manusia dan keadilan sosial, di mana di video tersebut terdapat amandemen juga bisa memberikan perlindungan yang lebih kuat tentunya terhadap hak asasi manusia atau HAM dan mendorong keadilan sosial yang lebih merata. Misalnya UUD 1945 dapat diperbaharui untuk lebih jelas memberikan hak kepada masyarakat miskin atau kelompok rentan, misalnya perempuan, anak-anak, atau kelompok yang minoritas atau yang juga mayoritas. Untuk faktor atau alasan yang konkret yaitu dalam amandemen sebelumnya pasal-pasal terkait hak asasi manusia itu diperluas. Kemudian namun
diperluasnya itu beberapa pihak merasa bahwa jaminan keadilan sosial dan kesejahteraan masih perlu diperkuat, terutama di konteks hukum, ekonomi, dan sosial. Kemudian untuk alasan yang keempat yaitu reformasi kelembagaan dan birokrasi, yang dimana di video tersebut ada usulan untuk mereformasi institusi negara melalui amandemen, terutama terkait dengan peran lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Mahkamah Konstitusi atau Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, yang dimana amandemen tersebut dapat memperkuat peran atau fungsi yang dapat memberantas korupsi itu dapat meningkatkan transparansi pemerintahan. Alasannya itu memiliki faktor pendukung, di mana di Indonesia atau di KPK seringkali menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya akibat kurangnya dukungan kelembagaan yang lebih kuat. Kemudian amandemen tersebut dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk memperkuat peran KPK dalam sistem ketatanegaraan. Jadi pandangan saya terhadap RUU ini, amandemen dianggap sebagai langkah-langkah penting untuk menyesuaikan konstitusi dengan tantangan zaman sekarang dan memperbaiki kelemahan struktur dalam sistem pemerintahan tersebut. Keputusan untuk amandemen UUD 1945 itu harus didasarkan pada kajian yang dalam, kemudian partisipasi publik yang lebih luas tentunya, kemudian komitmen untuk menjaga stabilitas politik kita di Indonesia dan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Jadi sekian untuk alasan saya memilih pro terhadap video amandemen UUD 1945. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.